Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvianti, saya dari kelas SI 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework ITIL V3 dan mata kuliah IT Service Management. Pesatnya perkembangan teknologi informasi atau TI telah mengubah pola dan cara aktivitas suatu organisasi. Tujuan layanan TI yang digunakan oleh perusahaan atau instansi membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang baik agar layanan TI yang digunakan benar-benar dapat menunjang kualitas layanan dari organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi biasanya memiliki divisi atau bagian yang bertugas dalam menangani infrastruktur TI. Ada kalanya ketersediaan infrastruktur TI belum dapat dimaksimalkan, bahkan kesesuaian infrastruktur dengan kepentingan bisnis belum selaras sehingga mengakibatkan adanya sistem TI yang tidak berjalan secara optimal. Salah satu pendekatan yang telah berkembang dengan baik dan dapat diadaptasi sebagai kerangka kerja IT Service Management adalah IT Infrastructure Library atau ITIL. Penerapan teknik dengan proses dan kerangka ITIL memberikan manfaat-manfaat yang diantaranya adalah peningkatan service availability, penghematan finansial sebagai hasil dari pengurangan pengerjaan ulang, lost time, perbaikan pengelolaan dan penggunaan sumber daya, serta memperbaiki dalam hal pengambilan keputusan dan optimalisasi resiko. Informasi Teknologi Infrastruktur Library atau ITIL V3 merupakan kerangka kerja suatu konsep yang menggambarkan praktek terbaik. Manajemen layanan teknologi informasi berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan IT yang diberikan terhadap bisnis atau pelanggan. Tujuannya ialah memberikan kontribusi serta keuntungan dalam menjalankan teknik dan proses pada organisasi. Selanjutnya itu framework ITIL V3 terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, service strategi, kedua service design, ketiga service transition, 4 service operation, 5 continual service improvement. Yang pertama itu service strategi. Service strategi ini memberikan panduan pengimplementasian IT. Bagaimana memandang konsep IT bukan sebagai sebuah kemampuan organisasi, itu dalam memberikan pengelolaan serta pengoperasian layanan TI, tetapi juga sebagai sebuah aset strategi. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip dasar pada konsep IT, acuan serta proses inti yang beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL atau ITIL Service Life Cycle. Proses yang dicakup dalam service strategi di samping topik-topik di atas adalah service portfolio management, financial management, and demand management. Yang kedua yaitu service design. Service design sebagai panduan kepada organisasi TI. Cara sistematis dan best practice dalam mendesain, membangun layanan TI maupun implementasi IT. Service design merupakan prinsip dan metode yang menerjemahkan tujuan strategi organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu service transition. Service transition menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Proses yang dicakup dalam service transition yaitu changes management, asset and config management, release and deployment management. Yang keempat yaitu service operation. Service operation adalah tahapan
life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan IT. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pengelolaan layanan IT secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Proses yang dicakup dalam service transition yaitu event management, incident management, problem management, request fulfillment, and access management. Yang kelima itu conditional service improvement, memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI ini mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas, salah satunya itu Plan, Do, Check, Act, atau dikenal sebagai Deming Quality Cycle. Proses-proses dari CSI ini meliputi dari proses measurement and reporting and 7-step improvement process. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pesannya perkembangan teknologi TI telah mengubah pola dan cara aktivitas suatu organisasi. Pendekatan yang telah berkembang dan baik dan dapat diadaptasi sebagai kerangka kerja IT Service Management adalah TI Infrastructure Delivery atau ITIL. Penerapan teknik dan proses dengan kerangka kerja ITIL memberikan manfaat diantaranya yaitu peningkatan service availability, penghematan finansial, serta hasil dan mengurangi pengerjaan ulang, lost time, perbaikan pengelolaan dan penggunaan sumber daya, serta perbaikan dalam hal pengambilan keputusan dan optimalisasi risiko. Framework ITIL V3 sendiri terdiri dari 5 komponen, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, and conditional service improvement. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.